Surah Ali Imran. Insyaallah kita akan bahas mulai ayat 33 sampai 37, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, telah memilih Nuh, telah memilih keluarga Ibrahim, telah memilih keluarga Imran di atas sekalian alam. Yang disebutkan di dalam ayat 33 ini adalah beberapa hamba Allah, sekaligus kumpulan hamba Allah dalam ikatan keluarga dan dzurriyyah, yang mana mereka adalah hamba-hamba dan juga kelompok keluarga serta dzurriyyah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pelajaran bagi kita adalah kita hendaknya membaca dan mempelajari tentang sirah mereka, tentang perjalanan hidup mereka, kesolehan-kesolehan mereka, yang kemudian kita berusaha untuk meneladani mereka. Yang pertama adalah Adam alaihissalatu wassalam. Beliau adalah manusia pertama, di mana Allah telah menciptakan Adam dengan tangannya Allah sendiri secara langsung. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Allah menyebut keutamaan Adam, bahwa beliau diciptakan dengan tangannya Allah sendiri, maka diyakini tangan secara hakiki, yaitu tangannya Allah Subhanahu wa taala, tidak ditakwil sehingga diartikan kekuatan atau kekuasaan. Kenapa? Karena takwil itu menafsirkan nas-nas yang ada tanpa dalil yang sahih, dan itu terlarang. Yang kedua, kalau diartikan Allah menciptakan Adam dengan tangannya itu adalah dengan kekuatan dan kekuasaannya, maka tidak ada keistimewaan Adam daripada makhluk yang lain dari kalangan keturunannya. Karena keturunan Adam Allah pun ciptakan dengan kekuatan dan kekuasaannya sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Maka kalau disebut Allah menciptakan Adam dengan tangannya, ya tangan Allah secara hakiki, dan itu menunjukkan keistimewaan Adam dari sisi penciptaan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Dan Adam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau ilmu, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam pengetahuan tentang nama-nama dan juga ilmu, sehingga dengan ini Adam menjadi naik derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dan juga iblis dari kalangan jin untuk sujud menghormati Adam. Ini sebagai bentuk penghormatan Adam karena Adam dilebihkan dari sisi ilmu. Maka kita pun sebagai anak cucu Adam meneladani nenek moyang kita yaitu Adam, hendaknya kita mencintai ilmu dan senantiasa bersemangat untuk mencintai ilmu. Karena dengan ilmu itu Adam dan kita sebagai keturunannya dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasti Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang
yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Tentunya ilmu yang kemudian diamalkan dengan ikhlas. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala istimewakan Adam karena Adam ditempatkan awal mula di sorga. Sekalipun kalau kita merujuk kepada pembahasan para ulama, misalnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang sorga yang ditempati Adam di awal mula itu. Ada sebagian ulama menjelaskan sorganya itu di bumi, berupa suatu dataran tinggi yang indah. Pendapat yang kedua, sorga yang nanti akan ditempati oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa di akhirat. Allah alam, pendapat yang kedua itu lebih kuat. Jadi sorganya memang sorga yang nanti akan ditempati oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Karena kalau kita runut di surah Al-Baqarah, ketika Adam dan Hawa keduanya kemudian terbujuk oleh rayuan iblis dan mendekati pohon yang terlarang dan memakan buahnya, padahal itu sebelumnya telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka semua untuk turun ke bumi. Ini dipahami bahwa sorganya adalah sorga yang di akhirat nanti, karena memang sorga itu ada di langit. Sebagaimana Allah menyatakan di surah An-Najm, sorga itu berada di langit. Kalau kemudian diperintahkan turun ke muka bumi, berarti sorganya di atas, di langit, dan itu tentu sorga yang nanti akan dimasuki oleh orang yang beriman dan bertakwa di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan keturunan yang banyak kepada Adam, dan beliau memang adalah manusia yang pertama, dan keturunan Adam yaitu manusia ini secara asalnya adalah makhluk yang diistimewakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di ayat yang lain Allah menyatakan, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Nah, berarti kita ini diantaranya. Ini padahal masih secara umum, apalagi kalau mereka persis mengikuti Adam, artinya sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Dan kami membawa mereka di daratan dan di lautan. Dan faktanya demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keleluasaan dalam hal pergerakan dan mobilitas manusia di muka bumi ini luar biasa, melebihi daripada pergerakan dan mobilitas binatang-binatang. Karena manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal, berperadaban, menciptakan kendaraan-kendaraan dan alat-alat transportasi seiring dengan perjalanan waktu hingga mencapai kecanggihan dalam hal memiliki alat-alat transportasi baik di daratan dan di lautan, bahkan sampai udara. Ya. Sehingga mereka bisa leluasa untuk melakukan perjalanan-perjalanan di muka bumi. Ya. Lautan ternyata itu bukanlah menjadi pemisah dan penghalang antar manusia yang tinggal di beberapa pulau atau benua, tapi justru semakin memudahkan mereka untuk pindah dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu benua ke benua yang lain. Tidak ada hambatan karena manusia telah menemukan kendaraan untuk bisa berlayar di atas lautan, yaitu bahtera dan bahkan kapal.
kapal yang terbuat dari logam sekarang ini. Dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik, dan kami telah mengistimewakan mereka atas kebanyakan dari makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan dengan sebenar-benar pengistimewaan. Kemudian juga Allah menyebutkan wa Nuhan, dan Nuh. Nuh adalah Rasul yang pertama. Kalau Adam adalah Nabi yang pertama. Kalau Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalatu wassalam. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah ketika nanti di mahsyar, tatkala manusia dikumpulkan untuk menunggu peradilan Allah subhanahu wa ta'ala, dan manusia merasa kepayahan, kelelahan, kesusahan, dan kepanasan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Karena mereka ditempatkan di pelataran yang luas, yang datar. Tidak ada tumbuhan, tidak ada pohon untuk bernaung, tidak ada bangunan, tidak ada gunung, tidak ada bukit, rata. Dan manusia dalam keadaan telanjang bulat serta tidak beralas kaki, sementara mataharinya didekatkan sejarak 1 mil, sekitar 1,5 kilometer. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada di antara manusia-manusia yang tenggelam dalam keringatnya sendiri dalam masa tunggu yang sangat berat itu. Maka kemudian mereka ingin agar Allah segera datang untuk mengadili mereka. Padahal jikapun Allah mengadili mereka, belum tentu mereka selamat dalam peradilan Allah itu. Tapi mereka ingin segera untuk diadili karena kepayahan dan kesusahan seperti itu. Lalu mereka berbondong-bondong datang ke Adam agar Adam meminta kepada Allah supaya Allah datang mengadili mereka. Tapi Adam tidak sanggup. Lalu mereka datang kepada Nuh. Nah, ketika mereka datang kepada Nuh, mereka mengatakan, Anta awwalur rusul. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama. Maka dari sini disimpulkan Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalatu wassalam. Karena ada perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul sudah pasti Nabi. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan risalah, kalau Nabi tidak. Itu menurut satu penjelasan dari para ulama. Kemudian juga Nuh alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk pertama-tama menegakkan tauhid. Karena kaumnya telah menyimpang dari ajaran tauhid. Mereka telah menyembah berhala-berhala, yang mana berhala-berhala itu mereka namai dengan nama-nama orang-orang saleh yang ketika hidupnya mereka adalah ahli-ahli ibadah. Ya, tetapi kemudian ketika mereka telah tidak ada, maka kaumnya ini merasa kehilangan, lalu mereka mengikuti bisikan dari setan untuk mengabadikan orang-orang soleh ini dalam bentuk patung-patung yang pada awal mulanya diletakkan di luar tempat ibadah mereka ketika mereka masih hidup. Lalu kemudian banyak yang meninggal generasi yang pertama dari mereka, datang generasi berikutnya, setan pun datang kepada generasi yang berikutnya. Kemudian mengatakan hendaknya patung-patung ini dimasukkan ke tempat ibadah mereka. Dimasukkanlah. Dan ketika itu lam yu'badu, belum disembah. Kemudian generasi itu hilang, meninggal dunia. Tumbuh generasi berikutnya. Setan pun datang kepada generasi berikutnya, membisikkan kepada mereka untuk menyembah berhala-berhala itu. Begitu telatennya setan dalam menggiring manusia supaya mereka tersesat. Tidak hanya dalam satu generasi, beberapa generasi. Sehingga akhirnya mereka menyembah patung-patung itu dengan dinamai nama-nama orang-orang soleh dari kalangan mereka. Ya, seperti Yaguth, Ya'uq, Nasr, Wad, Suwa. Itulah nama-nama orang soleh dari kalangan mereka. Maka Rasul Nuh alaihissalatu wassalam membawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa tauhid dan menjelaskan tentang kesyirikan mereka. Dan Rasul Nuh ini diberi usia yang sangat panjang.
Masa dakwahnya adalah 950 tahun. Tentu masa hidupnya kemungkinan besar lebih lama lagi dari itu. Terus mendakwahkan tauhid yang seperti Allah sebutkan dalam surah Nuh, siang dan malam tanpa lelah. Ya, dengan cara tersembunyi maupun terang-terangan mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran tauhid. Ya. Tapi rupanya tidaklah banyak yang mau kembali kepada ajaran tauhid, bahkan istri dan anaknya sendiri pun tidak mau turut kepada dakwah suami dan ayahandanya. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nuh untuk membuat bahtera. Nah, ini adalah bahtera yang pertama kali. Dengan bimbingan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam Al-Qur'an Zatu alwahin wa dusur. Bahtera ini adalah berupa papan-papan dan paku-paku yang disusun. Jadi papan-papan yang disusun direkatkan dengan paku-paku. Ini teori dasar dalam pembuatan kapal secara sederhana. Yang tentu ini belum ditemukan dalam akal pikiran manusia ketika itu. Bagaimana membuat bahtera yang besar dari kayu? Ya, adapun kalau dari pohon, ya, kemudian kalau bahasa Jawanya dikerowai gitu, itu tentu menghasilkan perahu yang kecil, yang kita sebut mungkin ya perahu-perahu tongkang gitu ya, kecil ya. Tapi untuk membuat kapal ini Allah ajarkan Nabi Nuh yaitu memotong kayu-kayu dengan rapi lalu kemudian dipaku. Yang disebut dalam Al-Qur'an Zatu alwah wa dusur. Maka terbentuklah perahu yang besar dan dapat menampung ya orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Nuh serta binatang-binatang yang bisa dibawa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya dengan sebab doanya Nabi Nuh, dan ini adalah doanya Nabi Nuh yang telah disampaikan di dunia ini, tidak disimpannya ya, berbeda dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu punya doa yang mustajabah tapi disimpan dan kelak akan dikeluarkan di akhirat berupa syafaat. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita punya doa, doanya disimpan di akhirat sebagai syafaat buat kita. Asalkan kita bertauhid. Apalagi kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara para nabi rasul yang lain kebanyakan doanya itu sudah dikeluarkan di dunia dan berupa azab. Termasuk diantaranya adalah Rasul Nuh alaihi salatu wassalam. Maka adabnya sangat mengerikan karena terjadi banjir yang sangat besar sekali menutupi seluruh permukaan bumi ini. Tentunya yang selamat adalah mereka yang menumpang di atas bahteranya Rasul Nuh alaihi salatu wassalam hingga kemudian terdampar di sebuah gunung, dan itu diperselisihkan oleh para ulama gunungnya apa. Kemudian dari situlah tersebarlah keturunan manusia melalui keturunan Nuh ini hingga kemana-mana ke pelosok bumi ini dan menjadi bangsa-bangsa yang beragam etnis dan juga bahasanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan keluarga Ibrahim. Ya, beliau adalah salah satu dari dua Khalilur Rahman. Khalilur Rahman cuma dua orang, tidak lebih, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ini digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena keturunan beliau banyak yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para nabi, terutama dari putranya Ishak. Adapun dari putranya Ismail nanti kemudian keturunannya adalah melahirkan Nabi Muhammad SAW dan beliau sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Ya. Dan disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Betapa beliau seorang Rasul Allah yang begitu kuat dan gigih memperjuangkan tauhid. Sekalipun di awal mula beliau sendirian menghadapi kaumnya dan penguasanya. Hingga karena itu beliau kemudian dihukum oleh penguasanya Namrud
yaitu dibakar hidup-hidup. Ini sejarah yang mungkin kita dari kecil sudah membacanya, tentang Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup oleh penguasanya Namrud, ya. Dibakar ini bukan dalam api yang kecil, disebutkan oleh para ahli sejarah apinya ini besar sekali. Jadi Namrud memerintahkan bala tentaranya untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya hingga disebutkan menjadi satu gundukan yang sangat besar sebesar bukit kecil. Ini mungkin tidak pernah ada ini api unggun seperti ini, sebesar bukit. Setelah itu kemudian bukit ini disulut dengan api, terbakarlah tumpukan kayu-kayu itu hingga kemudian menjadi bukit api yang berkobar-kobar. Maka Ibrahim dilemparkannya bukan dengan tangan, dengan ketapel besar seperti manjanik, alat perang tempo dulu untuk melempar batu ataupun prajurit perang untuk bisa melompati benteng musuh. Maka Nabi Ibrahim dilemparkan dengan itu, ya. Tapi itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan untuk menunjukkan beliau ini seorang rasul. Karena mukjizat itu pertanda bahwa yang Allah berikan mukjizat itu adalah seorang rasul. Maka Allah berfirman kepada api, "Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah engkau dan selamatlah Ibrahim. Luar biasa, ya. Dan kemudian Allah berikan ujian-ujian yang berat untuk Ibrahim, yang sulit dicari manusia lain yang akan mampu untuk menanggung dan menyelesaikan ujian-ujian itu. Secara singkat Allah menyatakan tentang hal itu dalam Al-Quran, ya. Wa idzibtala Ibrahima, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa ujian. Fa'atammahun, Ibrahim lulus menyelesaikan ujian itu dengan sebaik-baiknya. Hingga yang paling berat adalah Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anak kandungnya sendiri yang masih kecil, sedang lucu-lucunya, sudah mulai pintar-pintarnya, yaitu Ismail alaihissalatu wassalam. Dan Ibrahim betul melaksanakan itu, namun kemudian Allah ganti Ismail, artinya kedudukannya. Nah, ini jangan salah paham. Oh, Nabi Ismail diganti domba, bukan. Digeser bahasa kitanya. Ismail digeser, maka yang disembelih adalah seekor domba yang besar. Nah, dan seterusnya kisah Ibrahim dan memiliki keturunan dari istrinya. Ada beberapa istri dalam sejarah itu, istri Ibrahim ada 4, cuma yang terkenal 2. Karena dari 2 orang ini adalah yang berketurunan menjadi nabi-nabi, ya. Yaitu dari Sarah sebagai istri Nabi Ibrahim, lalu melahirkan Ishak. Kemudian Hajar ini adalah budak perempuannya Nabi Ibrahim. Jadi bukan istri sebenarnya, ya. Hajar itu adalah budak perempuan yang disebut dalam istilah ahli fikih itu milkul yamin. Dan itu boleh untuk digauli. Nah, itu nanti pembahasannya tersendiri lah, bukan sekarang, ya. Nah, jadi Ismail adalah anak dari budak perempuan Ibrahim, yaitu Hajar. Ya, tapi jelas nasabnya ya adalah kepada tuannya, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka dari situlah berketurunan, terutama dari Ishak yang melahirkan Bani Israel, dan banyak Allah Ta'ala angkat dari kalangan mereka menjadi Rasul dan Nabi. Kemudian Allah Ta'ala juga memilih keluarga Imran. Nah, ini yang mungkin sesuai dengan nama surah yang sedang kita bahas, ya. Nama surahnya itu surah Ali Imran, ya. Keluarga Imran, ya. Di mana keluarga Imran ini, Imran adalah seorang hamba Allah yang soleh, kemudian memiliki putri yang solehah, yaitu Maryam. Dan Maryam memiliki putra, putra tanpa bapak, yaitu Nabi Isa
alaihi salatu wassalam. Dan berikut juga ada Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dan Yahya. Itu juga dikategorikan kepada keluarga Imran, karena dalam satu keterangan riwayat bahwa Zakaria ini adalah kakak iparnya Maryam, jadi suami dari saudari Maryam. Makanya nanti disebutkan dalam ayat berikutnya, Zakaria inilah yang memelihara dan mendidik Maryam. Kemudian Zakaria dianugerahi anak juga yang bernama Yahya, sehingga mereka masuk dalam kategori keluarga Imran atau yang disebut Alu Imran. Alu itu artinya keluarga, sama dengan Alu Imran. Nah, kemudian di ujung ayat disebutkan alal alamin, dari sekalian alam. Maksudnya dari sekalian alam adalah diistimewakan di zamannya. Jadi bukan seluruh zaman, bukan. Karena manusia yang paling istimewa seluruh zaman tiada lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alal alamin itu di zamannya masing-masing, mereka itulah yang dipilih, diistimewakan, yang paling unggul ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-34, dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samiun alim. Sebagai anak keturunan sebagian mereka dari sebagian yang lain ya. Jadi semuanya itu sebenarnya ya masih ada kaitannya keturunan, karena semuanya adalah keturunan dari Nabi Adam, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu di ayat selanjutnya ayat 35 Allah mengatakan id qalat imra'atu Imran, ingatlah tatkala istrinya Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istrinya Imran berkata, ya ketika itu sedang mengandung ya. Beliau mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernadar untukmu ya Allah. Maka kalau kita bahas mengenai nadar dalam ilmu tauhid, maka nadar itu termasuk nau' min anwa'il ibadah, satu macam dari macam-macam ibadah. Maka wajib ditujukan kepada Allah, dan kalau tidak berarti sama dengan beribadah kepada selain Allah, tentu hukumnya syirik. Nah, kalau kita ingin tahu persisnya lafad ya, seperti apa lafad ya, baik diucapkan dengan lisan ataupun mungkin dalam hati, kurang lebih ya seperti yang diucapkan oleh istrinya Imran ini ya, ketika beliau menadarkan apa yang ada dalam kandungannya, ketika beliau hamil, beliau ingin bernadar dengan yang dikandungnya itu. Kepada siapa? Nah, kepada Allah. Beliau mengatakan, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Jadi di situ jelas laka, artinya lillahi subhanahu wa ta'ala. Disinilah nilai tauhidnya. Karena nadarnya semata-mata ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda kalau kemudian seseorang bernadar lalu tujuannya kepada selain Allah. Misalnya ada orang musyrik, dia mengatakan, Rabbi inni nadartu laka, tapi dia bermaksud kepada berhala yang dia sembah, atau mungkin menyebut nama berhalanya gitu. Siapa li nama berhalanya, li wasan, li wasani, li sonami misalnya. Atau misalnya menyebut yang disembah selain Allah nama-nama tertentu dari kalangan makhluk. Misalnya menyebut malaikat atau menyebut roh nabi ya. Dia mengatakan inni nadartu li Jibril ya. Inni nadartu li Mikail. Ini berarti nadarnya ditujukan kepada selain Allah. Padahal nadar itu adalah ibadah. Berarti sama dengan beribadah kepada selain Allah, dan itu hukumnya syirik. Ya, dan mungkin sudah berlalu
pembahasan masalah nadar ya. Hukum asalnya makruh nadar itu. Makruh. Cuma kalau sudah terlanjur seseorang bernadar, jika nadarnya dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi tauhid dan syariat Islam, wajib ditunaikan ketika keinginannya tercapai. Jadi perhatikan di sini, kalau ingin tahu persisnya seperti apa sih orang bernadar, nah ini diantaranya dalam ayat Al-Quran kita menemukan kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba Allah muslimah yang bertauhid, yaitu istrinya Imran. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernadar untuk engkau ya Allah. Apa yang ada dalam perutku ini, dalam rahimku ini, muharrara. Ini dinadarkan untuk ini, untuk dijadikan muharrara. Dalam tafsirnya dijelaskan muharrara maksudnya khalisan, mufarrigan lil ibadah wa li khidmati baitil maqdis. Untuk dididik, dicetak menjadi hamba Allah yang ikhlas dan banyak menghabiskan waktu untuk beribadah serta berkhidmat di Baitul Maqdis, di masjid yaitu Baitul Maqdis yang sangat disucikan terutama di kalangan Bani Israel ya, dan sampai sekarang juga dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkedudukan di Palestina. Ya, dan dari situ Nabi Muhammad SAW juga bertolak menuju ke langit dalam peristiwa Mi'raj. Jadi yang dimaksud dengan muharrara, ini nanti anakku nanti kalau sudah besar, kalau sudah lahir dan besar ini aku akan didik menjadi hamba Allah yang ikhlas, yang banyak menghabiskan waktu untuk beribadah dan berkhidmat di Baitul Maqdis, memakmurkan Baitul Maqdis. Nah, jadi luar biasa ya, bukan untuk tujuan dunia gitu. Di cita-citanya untuk masalah ibadah akhirat gitu. Bukan dicetak untuk nanti jadi presiden, jadi dokter. Bukan berarti dilarang, ya boleh. Tapi ini betapa luhur dan tingginya ini keinginan dari istrinya Imran yang dia nadarkan yang di dalam rahimnya itu untuk menjadi hamba Allah ahli ibadah. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku ya Allah. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Berikutnya ayat 36 ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini terutama mohon diperhatikan untuk para ibu-ibu, para akhwat ya, mengambil keteladanan dari ibunda Maryam dan Maryam. Keduanya adalah hamba-hamba perempuan Allah yang solehah. Dan Maryam adalah seorang wali Allah dari kalangan perempuan. Bahwa dalam syariat Islam adil karena Allah maha adil, tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan, tapi dibedakan karena tingkatan iman dan takwanya. Seorang wanita pun bisa mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah, bahkan mencapai tingkatan wali Allah. Di antaranya di sini adalah Maryam nanti ya. Kita lanjutkan terjemahan dan tafsirnya. Maka tatkala ya, falamma wada'atha, tatkala istrinya Imran melahirkan ya, dia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku
melahirkan seorang wanita, ya, dan Allah lebih mengetahui terhadap apa yang telah kulahirkan ini. Ya jelas Allah Maha mengetahui dan Allah yang mentakdirkan. Tentu takdir itu di dalamnya terkandung ilmunya Allah, yang mana ilmunya Allah itu mengetahui segala-galanya bahkan sebelum terjadi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan takdir-takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tentang apa yang dikandung oleh istrinya Imron, bahwa adalah seorang wanita, itu sudah Allah ketahui dan memang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu manusia, jangan sombong. Manusia kan tahu Pak ya, pakai USG. Bahwa ketika seseorang hamil, lalu nanti di USG bisa dideteksi ini nanti bayinya laki-laki atau perempuan. Maka tidak sama dengan ilmu Allah. Karena USG, coba tanya kepada ahli-ahli medis. Untuk bisa mengidentifikasi itu nanti bayinya laki-laki perempuan, kalau sudah janin yang di dalam rahim itu sudah besar, sudah sempurna organ-organnya. Coba kalau misalnya janin baru berusia 1 minggu, tidak ada yang mampu untuk mengetahui dengan alat apapun ini cikal bakalnya manusia laki-laki ataukah perempuan, nggak ada yang tahu. Apalagi pengetahuan tentang janin itu bukan hanya masalah fisik saja. Terus bagaimana nanti si janin nanti kalau kemudian dia akan bisa terlahir atau tidak, selamat atau tidak? Tidak ada alat satupun yang bisa mendeteksinya. Dan nanti kalau janin sudah terlahir dan tumbuh berkembang menjadi seorang manusia, nanti mau jadi apa? Orang soleh atau tidak soleh? Orang mukmin atau tidak mukmin? Nggak ada alatnya yang bisa mendeteksi. Tapi Allah sudah tahu segala-galanya dalam ilmunya yang maha luas. Nah, jadi jangan sombong dengan mengatakan, wah sekarang ini manusia sudah mulai menyamai Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Baru secuil saja. Dan kadangkala faktanya di lapangan hasil USG kadangkala ada melesetnya. Ada kala melesetnya. Menurut alat USG perempuan, ternyata bukan perempuan, laki-laki gitu. Iya. Baik. Kemudian sedikit lagi kita lanjutkan. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki sama seperti wanita. Artinya dalam hal kalau laki-laki memang ada kelebihan dari sisi akal, dari sisi fisik, dari sisi keleluasaan dalam bergerak ya, tentu lebih leluasa daripada perempuan. Wa inni sammaituha Maryama, dan aku menamai bayi ini Maryam, karena sudah tahu bayinya itu perempuan, dikasih nama Maryam. Nah, ini dalam sunnah Nabi Muhammad SAW pun boleh. Pertama, seorang ibu memberi bayinya nama walaupun ada suaminya. Seorang wanita boleh memberi nama bagi bayinya walaupun ada suaminya, asalkan suaminya ridho. Enggak harus langsung dari suaminya. Bibi, ini anak kita perempuan, bagaimana kalau saya kasih nama Maryam? Oh ya, nah itu sudah selesai, bisa. Enggak harus dari bapaknya nama itu. Kan hakikatnya juga atas persetujuan bapaknya gitu. Tapi istri atau ibu dari bayi boleh mengusulkan beberapa nama gitu loh, atau memilihkan satu nama dari sekian nama gitu. Ya. Yang kedua, boleh memberi nama bayi sekalipun belum 7 hari. Ya, boleh. Ada hadis yang sahih mengenai kelahiran adik dari sahabat Anas bin Malik, yaitu putra dari Abu Thalha. Ya, anak dari Ummu Sulaim. Ya, ketika Ummu Sulaim melahirkan anak laki-laki, lalu Abu Thalha menyuruh Anas bin Malik sebagai kakaknya seibu lain bapak
untuk membawanya ke hadapan Nabi SAW dengan membawa beberapa butir kurma. Sesampainya di hadapan Nabi SAW, kemudian bayi ini diserahkan kepada Nabi SAW dan Nabi mentahniknya. Nah, ini sunnah yang pertama-tama ketika bayi lahir adalah ditahnik. Yang terbaik adalah dengan kurma. Boleh dengan madu, tapi diutamakan kurma. Cuma sekarang ini corona ini pada takut semua. Mentahnik bayi, wah nanti khawatir ada virus corona, itu jadinya ya wallah alam, kalau itu barangkali kekhawatiran lah. Memang khawatir ya, mungkin bisa defending dulu barangkali. Karena mentahnik itu seseorang dianggap, terutama yang soleh berilmu, dia mengunyah kurma ya, sampai lembut, jangan ditelan. Ini namanya orangnya yang makan, bukan bayinya gitu kan. Disuruh nahnik dimakan habis, wah ini nggak paham mentahnik ya. Dikunyah sampai lembut bercampur dengan ludah ya. Ludah si orang yang soleh yang alim ini, kemudian diambil dengan jari telunjuk tangan kanan ya, kemudian dimasukkan ke langit-langit mulutnya bayi itu dan digosok-gosokkan. Maka si bayi biasanya spontan akan nyedot-nyedot itu karena pengganti ya dari sari-sari makanan yang terputus dari plasenta ketika lahir. Nah, itu. Kemudian Nabi SAW memberi nama bayi Abu Talhah ini dengan nama Abdullah. Nah, ini menjadi dalil bahwa tidak harus hari ketujuh. Bisa jadi dipahami hari ketujuh itu hari terakhir memberikan nama bagi bayi. Sehingga jangan sampai bayi sudah 2 minggu belum punya nama karena bingung. Ini bayi namanya siapa? Wallahu a'lam bishawab. Panggil saja si fulan. Waduh, namanya kok si fulan, gimana? Jadi akhirlah yang terakhir hari ketujuh. Sebelum itu ketika lahir pun silakan dikasih nama. Ya. Nah, kemudian wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku memperlindungkan bayi ini kepada Engkau ya Allah, dan keturunannya dari setan yang terlaknat, yang terkutuk ya. Dan memang doanya atau keinginan dari istrinya Imran ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Ma min mauludin yuladu illa massahu syaitan hina yulad fayastahillu sarikhan min masihi iyahu illa Maryama wabnaha." Nabi SAW bersabda, seluruh bayi yang terlahir tidaklah dia terlahir melainkan akan disentuh oleh setan. Dalam riwayat yang lain ditusuk oleh setan. Ya, ketika terlahir sehingga dia berteriak nangis kecuali 2 orang. Bahkan ini 2 orang ini wanita. Yang pertama wanita, yang kedua laki-laki, yaitu Maryam dan putranya Isa. Itu ketika lahir tidak nangis. Begitu lahir, kalau umumnya bayi kan lahir begitu lahir cuer langsung nangis. Semua tanya ibu-ibu antum atau bapaknya ya. Atau yang menyaksikan waktu kita lahir itu langsung nangis gitu. Nggak ada bayi lahir diem apalagi ketawa, nggak ada. Rata-rata semuanya nangis kecuali Maryam dan putranya yaitu Nabi Isa. Ini sesuai dengan doa dari istrinya Imran, yaitu ibunya Maryam dan neneknya Nabi Isa. Memang beliau meminta kepada Allah supaya dilindungi dari setan yang terkutuk ya. Setiap bayi yang terlahir selain 2 orang ini akan disentuh atau ditusuk oleh setan. Dan ini sebagai awal mula setan memproklamasikan permusuhan kepada anak cucu Adam, kecuali 2 bayi, Maryam dan putranya yaitu Isa alaihissalatu wassalam. Mungkin sementara kita vending dulu untuk diperdengarkan adzan Isa di masjid ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kemudian ayat yang ke-37 ya, mungkin yang terakhir dalam pertemuan kita malam ini.
Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Rabbnya Allah Ta'ala menerimanya dengan penerimaan yang baik. Semua doa dan keinginan istrinya Imran itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa ambataha nabatan hasanan, dan mempertumbuh kembangkan dan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Maksudnya pertumbuhan yang baik, fisik dan akhlaknya yang sangat bagus, indah dan bagus, ya, cantik, solehah, ahli ibadah. Demikian dijelaskan oleh para ahli tafsir. Ya. Wa kaffalaha Zakaria, dan yang menanggungnya Zakaria. Ini dalam satu riwayat disebutkan bahwa Zakaria ini adalah kakak ipar dari Maryam. Sedangkan kakak ipar ini kan dalam syariat kita kan mahram, ya. Sehingga jangan sampai ada satu persepsi yang negatif. Kok Maryam diasuh, dibina oleh laki-laki, yaitu Zakaria. Zakaria seorang nabi, ya. Karena ada hubungan mahram dari sisi pernikahan, musyaharah namanya. Bahwa kakaknya Maryam, ya, yang perempuan itu istri dari Zakaria, sehingga Maryam ini adalah adik iparnya Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam yang sedang ada di mihrabnya, satu tempat yang kecil, ya, khusus yang sering di situ ditempati oleh Maryam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajada indaha rizqa, Zakaria menjumpai di sisi Maryam rizki. Rizki ini berupa makanan, berupa buah-buahan. Yang disebutkan dalam tafsir bahwa buah-buahan ini unik. Di kala musim panas, buah-buahan yang ada di sisi Maryam adalah buah-buahan yang biasa muncul di musim dingin atau musim hujan. Dan sebaliknya di musim dingin, buah-buahan yang disuguhkan kepada Maryam ini buah-buahan yang biasa muncul di musim panas. Jadi kebalikannya. Ya. Sehingga Zakaria terheran-heran dan mengatakan, qala ya Maryam, anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan makanan ini, rezeki ini? Ya. Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa saja tanpa ukuran, atau bighairi hisab, tanpa diperkirakan sebelumnya. Nah, ini kan ada beberapa pelajaran di sini, ya. Ini salah satu karomah, suatu keajaiban yang Allah berikan kepada salah satu dari wali-walinya. Jadi disebut dengan khariqul adah, sesuatu yang menyelisihi kebiasaan, yaitu sesuatu yang ajaib. Dan Allah berikan kepada wali. Adapun yang di atas itu Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, namanya mukjizat. Ya, sehingga dapat dipahami Maryam dia telah mencapai tingkatan wali. Sebagai tandanya Allah memberikannya karomah. Ya. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, pemberian karomah itu tidaklah harus selalu terjadi. Artinya bisa saja seorang wali tidak Allah berikan kepadanya karomah, bisa jadi. Karena semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi wali, kekasih Allah, itu sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati dalam menghadapi segala risiko dunia ini, segala ujian, musibah di dunia ini. Gitu. Kalau kita ini kan mungkin belum bisa mencapai martabat itu ya. Kadang merasa takut, bersedih hati. Nah, itu membuktikan kita belum mencapai derajat wali memang. Baru wali murid atau mungkin wali yang lain lah gitu. Nah, karena wali Allah itu begitu. Tingkat ilmu, ketakwaan, iman, ma'rifatnya terhadap kehidupan ini sudah sangat tinggi. Sehingga sudah mencapai tingkatan kesabaran yang tinggi. Bahkan mungkin di atas itu ridho ketika menghadapi musibah. Bahkan di atasnya lagi syukur ketika menghadapi musibah. Wah, ini kan langka toh, orang diberi musibah malah bersyukur. Iya, tingkatan yang paling tinggi itu. Biasanya dimiliki oleh para wali Allah. Karena mereka sudah mencapai tingkatan yang tinggi dalam ma'rifat, mengetahui tentang musibah itu apa, kebaikan dan hikmah di balik musibah itu seperti apa. Dan ma'rifat di sini maknanya bukan sekedar tahu. Kalau tahu kita pun banyak tahu, tapi sudah menjadi suatu kesadaran yang menghunjam dalam hati sanubari. Itu yang sulit ya. Sehingga apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Namun pada sebagian wali Allah, Allah berikan apa yang disebut dengan karomah. Itu khariqul ada, sesuatu yang menyelisihi kebiasaan, sesuatu yang ajaib. Contohnya Maryam. Dia tekun beribadah, makanannya sudah dijamin oleh Allah, dihidangkan oleh Allah. Nah, ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran ya, surah At-Tolak itu kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesulitan, dan Allah memberinya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dapat rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka bertingkat-tingkat. Kalau sekelas kita mungkin habis taklim nggak taunya dapat nasi kotak gitu kan, gratis. Itu kan min haitsu la yahtasib, tapi tingkatan masih rendah. Dari mana? Oh, dari si fulan. Tapi kan termasuk rizki min haitsu la yahtasib. Ya kan? Nah, itu. Kalau Maryam ini min haitsu la yahtasibnya ini sudah mencapai tingkatan tinggi. Karena apa? Ajaib. Bukan melewati manusia lagi, langsung Allah kirim. Nah itu. Makanya disebut karomah. Ya. Selalu dijumpai oleh Zakaria di mihrabnya Maryam, di sisi Maryam selalu siap tersaji makanan itu. Iya. Dan ketika ditanya oleh Zakaria, dari mana kamu dapatkan makanan ini? Nah, dengan jujur menerangkan apa adanya, Maryam mengatakan huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Karena Maryam ini bukan hanya seorang hamba Allah yang solehah saja, tapi memiliki ilmu yang tinggi. Dapat kita lihat jawabannya ini singkat, padat, mengandung hikmah. Apa yang beliau katakan? Min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Rizki itu memang hakikatnya kembali kepada kehendak Allah. Maka di Al-Quran di ayat yang lain disebutkan bahwa Allah itu ya membentangkan rizki dan menyempitkan rizki, membentangkan pada diri seseorang, menyempitkan pada yang lainnya sesuai dengan hikmahnya. Ya, jadi Allah itu yaqbidu wa yabsut,
menyempitkan ya, satu rizki pada sebagian orang, kemudian yabsut melapangkan, atau pada orang yang sama Allah kadang melapangkan, Allah kadang menyedikitkan rizki. Maksudnya rizki di sini ya berupa harta, Ya, makanya ada benarnya orang mengatakan kalau kita meniru bisnis orang mungkin bisa, tapi meniru jatah rizki nggak bisa, karena sudah ada jatahnya sendiri-sendiri. Ya, dan rizki tidak akan pergi kemana, tentu akan pergi kepada orang yang sudah Allah tetapkan. Maka dari perkataan Maryam ini hendaknya kita belajar untuk tawakal kepada Allah dalam masalah rizki, karena itu sudah merupakan jatah dari Allah yang tidak akan lebih dan kurang dari apa yang telah Allah jatahkan. Namun bukan berarti kita lemah semangat untuk malas-malasan ya, tidak mau berikhtiar, tidak, tetap ikhtiar, tapi hakikatnya dapat atau tidak, kalaupun dapat seberapanya itu sudah merupakan jatah yang pas, tidak kurang tidak lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Maryam tidak berusaha mencari makanan pun Allah kirim makanan. Nah memang itu sudah jatahnya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan salah persepsi niru Maryam dari sisi ini. Pokoknya sholat di masjid Imam Syafi'i, i'tikaf terus, baca Quran, dzikir, gak mau cari makan. Ya luwi-luwi temen gitu. Ya. Bukan begitu, ya. Jadi harus dilihat sisi-sisi yang lainnya juga. Nah, ini mungkin sementara ini saja yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Mungkin insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya, membahas tentang Maryam dan ya kesolehan dan kewalian beliau ini yang menjadi teladan bagi kita, terutama mungkin lebih mengena bagi para wanita muslimah kita ini. Ya. Oh ya. Waalaikumsalam. Iya. Apakah sholat taubat itu harus malam hari? Tidak. Namun sebaiknya sholat taubat, demikian sholat-sholat yang lainnya, jangan dilakukan di 3 waktu yang dilarang oleh Nabi SAW. Ada 3 waktu yang dilarang oleh Nabi SAW kita melaksanakan sholat dan mengubur jenazah-jenazah kita. Yang pertama adalah ketika matahari sedang terbit, proses terbit sampai betul-betul meninggi, artinya sudah terlepas lingkarannya dari ufuk timur, dan itu adalah awal waktu sholat duha atau sholat sunnah isyraq. Tapi ketika proses terbitnya, ibaratnya ini matahari lingkaran, proses terbitnya ini tidak boleh sholat. Dan pendapat yang lebih hati-hati, sholat apapun sebaiknya tidak dilakukan di 3 waktu yang dilarang itu. Dan ini madhab Imam Ahmad bin Hambal, termasuk sholat zawatul asbab sekalipun tidak boleh. Dan saya kira ini pendapat yang lebih hati-hati, karena toh waktu yang lain masih luas gitu loh. Yang kedua adalah ketika matahari persis di tengah-tengah, sebelum waktu duhur, maka di situ tidak boleh sholat, termasuk sholat duha nggak boleh. Jadi akhir waktu sholat duha bukan waktu duhur, sebelum duhur, ketika matahari ada di tengah-tengah kepala kita posisinya. Nah hingga kemudian zawal, artinya matahari tergelincir, bergeser ke arah barat ya, dan menghasilkan bayang-bayang dari benda yang tegak lurus di atas muka bumi ke arah timur, barulah boleh sholat. Dan yang ketiga adalah ketika matahari proses terbenam, hingga sampai betul-betul terbenam dan keluar mega merah lembayung fajar ya, merah lembayung di ufuk barat sebagai pertanda datangnya waktu maghrib. Nah sholat taubat pun
silakan di waktu kapanpun, asal dihindarkan dari waktu 3 waktu yang dilarang itu. Dan sebaiknya sholat taubat ini adalah disegerakan, ya. Artinya beriringan dengan taubatnya. Sebenarnya hukum sholat taubat sendiri menurut para ahli fikih sunnah, tidak wajib, bukan rukun, bukan syarat, bukan kewajiban, ya. Tapi itu sunnah, dalam hadis itu begitu, sunnah saja, ya. Ketika seseorang bertaubat, dalam proses bertaubat disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut sholat taubat. Namun kalau orang bertaubat itu tidak pakai sholat sunnah taubat, tidak apa-apa, asalkan taubat yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat. Pertama ikhlas, kedua menyesal, ketiga meninggalkan dosa yang dia taubati, keempat berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang, kelima kalau berkaitan dengan hak adami harus diselesaikan, dan yang keenam waktunya adalah waktu ketika pintu taubat masih terbuka. Kalau sudah dipenuhi syarat-syarat diterima taubat, sudah, itu taubatnya memenuhi. Tapi ada kesunahan, diantaranya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut sholat sunnah taubat. Nah, pelaksanaan sholat sunnah taubat beriringan dengan taubatnya ketika dilakukan. Dan yang terbaik tentu bersegera bertaubat itu, jangan ditunda-tunda. Allah mengatakan, ya, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian, ya, kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asal dari perintah Allah itu menunjukkan bersegera, ya. Apalagi khawatirnya kalau ditunda-tunda nanti sampailah pada waktu pintu taubat ditutup padahal belum bertaubat. Maka ketika taubat sementara waktu pintu taubatnya sudah ditutup, taubatnya sia-sia. Di antaranya apa? Ketika nyawa menyesak di kerongkongan, ketika naza. Seseorang bertaubat, ini taubatnya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, walaysatu taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak ada taubat bagi seseorang, bagi seseorang yang melakukan amal-amal keburukan, sehingga ketika nyawa mendatangi salah seorang di antara kalian, ajal mendekati salah seorang di antara kalian, barulah dia mengatakan inni tubtul an, sekarang barulah saya bertaubat. Tidak ada taubat. Jadi kesimpulannya masalah waktu. Orang bertaubat kapan? Apakah menunggu nanti setelah sholat tahajud, ataukah menunggu nanti di sepertiga malam yang terakhir? Tidak ada dalil menghususkan. Yang terbaik bersegera taubat itu. Ketika ada keinginan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Lalu kemudian kalau sudah taubat kok mengulangi lagi? Ya kan gitu pertanyaannya. Ya kalau mengulangi lagi ya taubat lagi. Gitu loh. Terus nanti kalau mengulangi lagi ya taubat lagi. Hingga akhirnya dia tidak mengulangi lagi untuk selamanya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi, penulis kitab Al-Wajiz, murid dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang orang bertaubat setelah itu mengulangi kembali dosa yang dia taubati, maka kata beliau taubat lagi. Bagaimana kalau berikutnya lagi mengulang lagi? Ya taubat lagi. Sampai akhirnya dia tidak mengulang lagi untuk selamanya. Seperti anak kecil yang belajar naik sepeda ontel. Dia belajar baru 1-2 gayuh jatuh, berdiri lagi, naik lagi, mungkin bertambah 3 gayuh jatuh, berdiri lagi, dia berusaha lagi sampai 5, 6, 7 gayuh baru jatuh, terus hingga akhirnya dia tidak jatuh lagi sama sekali. Itulah keluasan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tentu yang terbaik dari hamba-hamba Allah yang bertaubat adalah tidak mengulangi lagi. Karena Nabi SAW mengatakan, la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marrotain. Seorang mukmin sejati tidak akan disengat di lubang yang sama sebanyak 2 kali. 2 kali aja tidak, apalagi lebih.
Gitu. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana supaya bisa istiqomah? Supaya bisa istiqomah, hendaknya kita cintai ilmu agama untuk mempelajarinya. Pertama ya, pelajari ayat-ayat Quran, pelajari hadis-hadis Nabi SAW, hadiri majlis-majlis ilmu, baik offline maupun online, terutama offline. Karena pengaruhnya sangat besar dalam menjaga iman kita untuk senantiasa istiqomah. Di majelis ilmu kita dapat nasihat, peringatan, janji Allah, ancaman. Di situ. Belum lagi kita akan bertemu dengan orang-orang yang soleh dan pecinta ilmu, pecinta Allah, pecinta akhirat, itu pun berpengaruh kuat dalam hati kita. Karena pergaulan itu sangat besar pengaruhnya terhadap hati kita. Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang identik teman akrabnya. Dan Umar bin Khattab pernah mengatakan, tidak ada nikmat yang lebih utama setelah nikmat Islam, melainkan memiliki teman yang soleh. Artinya apa? Agar iman sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita tetap ada, dengan berteman orang-orang soleh, mereka teman-teman itu membantu menjaga iman kita. Jadilah kita istiqomah di atas iman. Pertama itu. Yang kedua, ya, berusaha mengamalkan ilmu yang kita miliki, bukan sekedar dijadikan sebagai wacana. Ya kan? Karena apa? Dengan kita melakukan ibadah amal soleh, menjadi sebab akan dihantarkan kepada ibadah dan amal soleh yang lain. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya furqan. Orang rajin ibadah amal soleh dihantarkan kepada ibadah dan amal soleh yang lainnya. Karena dalam hatinya Allah jadikan furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, banyak-banyak berdoa supaya istiqomah. Banyak doanya dalam Quran, dalam hadis. Dalam hadis misalnya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila taatik. Terus baca. Sehingga dengan demikian ketika Allah kabulkan, pasti kita istiqomah di atas agama Allah dan juga di atas ketaatan kepada Allah. Demikian kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Tadi ada yang bertanya lagi sama tadi? Oh sama ya, kok bisa sama ya? Oh dari sumber yang sama ya. Oh. Apakah istri juga termasuk rezeki yang sudah ditetapkan? Bener pertanyaan dari penanya apa dari antum ini? Oh dari penanya. Ya, naam ya, jelas ya. Istri, suami, rizki ya. Apalagi dapat suami soleh ya. Istri soleha, Masya Allah. Istri soleha ini kata Nabi SAW ya, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus soleha. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baik, seindah-indah perhiasan dunia, istri yang soleha. Artinya istri yang soleha ini jelas mengungguli semua rizki-rizki yang ada di dunia ini, termasuk rizki harta, jabatan dan sebagainya. Jika kita dianugerahi oleh Allah seorang istri yang soleha, sebaik-baik rizki duniawi, sebaik-baik rizki perhiasan dunia ini. Ya, ya jelas rizki. Bagaimana tidak? Sangat jelas kalau istri, suami rizki. Maka seorang laki-laki atau wanita yang belum punya istri, belum punya suami, belum dapat rizki berupa pasangan hidup. Itu, ya, belum itu. Rizki yang lain mungkin sudah. Yang sisi itu belum.
Terus gimana caranya supaya dapat? Ya ikhtiar toh. Ya berdoa, ikhtiar, hubungi sebanyak-banyaknya biro-biro jodoh, gitu loh. Jangan saya tawakal aja kepada Allah. Saya nunggu nanti rezeki kan datangnya dari Allah seperti halnya Maryam dikirimi buah-buahan. Nanti yang datang nenek-nenek gimana gitu. Coba bagaimana tidak disebut rezeki? Punya pasangan hidup, nikmat hidup. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bayangkan, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa ini bukan rizki? Rizki yang luar biasa dalam hidup ini. Sakinah, mawaddah, warahmah. Rizki yang luar biasa. Apalagi pasangan hidup kita pun kan membawa rizkinya sendiri, digabung sama kita, jadi banyak. Gitu loh. Ya. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah istri rizki? Kan gitu. Ya jelas rizki. Bagaimana tidak? Apalagi kalau soleha, soleh, suami yang soleh. Masya Allah. Dah itu panjang pembahasannya. Ya, jawabnya itu sudah mencukupilah. Karena pertanyaannya hanya sebatas apakah istri itu rizki. Ya begitulah. Ya mudah-mudahan yang belum punya istri, punya suami, Allah berikan rizki berupa istri, berupa suami. Adapun yang sudah, ya mudah-mudahan Allah tambahkan kualitasnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.